Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita malam ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini. Seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdaus a'lanya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, insya Allah kita ingin jauh lebih dekat lagi mengenal seseorang yang mana tidak dimiliki oleh siapapun kecuali sahabiyah ini. Iya, karena kalau dilihat, tidak ada yang paling lama menyertai Rasulullah SAW dalam kehidupan Rasulullah. Bahkan sebelum Rasulullah dilahirkan. Bahkan orang yang pertama kali memandang wajah Rasulullah. Bahkan yang langsung dapat amanah dari ibunya Rasulullah SAW. Bahkan walaupun sudah menikah dan punya anak, tetap memperhatikan Rasulullah. Bahkan sedih saat Rasulullah wafat. Bahkan semua terngiang-ngiang teringat kepada Rasulullah SAW. Usianya, beberapa ulama menyatakan hampir 100 tahun. Usianya. Usia yang panjang, Masya Allah. Jadi kalau dilihat, sebelum Rasulullah lahir, wanita ini sudah menunggu kehadirannya. Setelah Rasulullah lahir, wanita ini menjaganya. Beliau adalah terkenal dengan sebutan Ummu Aiman. Kalaulah ada orang yang paling banyak menulis biografi Rasulullah, pasti yang paling panjang adalah Ummu Aiman. Kalaulah yang paling tahu tentang kehidupan Rasulullah, dari sejak kecil, remajanya, bahkan sampai menikahnya, mungkin tidak ada yang lebih tahu kecuali Ummu Aiman. Namun kenapa Ummu Aiman tidak melakukan hal ini? Karena ada yang namanya karakter seseorang berbeda-beda. Karena Ummu Aiman ini orangnya adalah kalau tidak diajak bicara, ya nggak bicara. Istilahnya apa? Kalau nggak diajak ngobrol, ya nggak bicara. Lebih banyak diamnya, berbicara seperlunya. Maka dengan seperti itu, beliau ini lebih banyak terdiam, lebih banyak tidak bicara. Maka wajar kalau Rasulullah senang kepada Ummu Aiman untuk bercanda dengannya. Ya, Ummu Aiman kalau jumpa dengan Rasulullah, Rasul mengajaknya bercanda. Dan luar biasa, candaannya itu Rasulullah kepada Ummu Aiman sangat terkenal. Nanti kita akan lihat. Ya, jadi sosok yang menyertai Rasulullah itu yang paling lama Ummu Aiman. Siti Khadijah. Sejak kapan? Siti Khadijah 25 tahun jumpa, ataupun Rasulullah jumpa di usia 25 tahun, selanjutnya hanya berapa tahun wafat, tidak menyertai lagi. Siapa? Siti Aisyah pun sama. Tidak dari awal, walaupun menyaksikan Rasulullah wafat, tapi tidak dari awal. Siapa yang dari awal? Hanya satu. Siapa? Ummu Aiman. Ummu Aiman. Kalau dikatakan Ummu Aiman ini siapa sebenarnya? Kalau nama yang sangat masyhur Ummu Aiman ini adalah Barokah binti Tha'labah. Saya perkenalkan dengan singkat tentang Ummu Aiman dalam waktu yang sangat singkat ini. Nama aslinya adalah Barokah binti Tha'labah, terkenal. Dan beliau ini kalau dilihat daripada yang namanya mungkin kalau disebutkan daripada Habasyah. Banyak orang menyatakan Habasyah itu Ethiopia. Dan punten, kok bisa ke Mekah? Biasa dari dulu, punten. Banyak orang yang main culik saja anak itu lalu dijual di tempat lain. Mungkin salah satunya adalah, ini adalah Barokah. Salah satunya. Maka kalau ditanya Barokah ini, nggak tahu asal usulnya. Hanya yang tahu damatan ya bapakku namanya Tha'labah, tapi nggak tahu gimana keluarganya di mana. Kalau ada asal usulnya ya tidak tahu, hanya dikatakan ya ini adalah Habasyah. Dijual di Mekah di usia 9 tahun. Dibeli oleh, ada yang mengatakan oleh kakeknya Rasulullah, ada langsung mengatakan oleh bapaknya Rasulullah. Di usia berapa?
9 tahun. Jadi 9 tahun sudah di Mekah. Subhanallah. Ya. Lalu akhirnya tinggallah di Mekah, boleh dikatakan menjadi budak di Mekah dengan majikannya adalah bapaknya Rasulullah SAW. Atau boleh dikatakan kakeknya Rasulullah. Lalu setelah menikah, Abdullah dengan Aminah diserahkan sebagai hadiah untuk pernikahan ini yang namanya adalah barokah. Ataupun nanti akan disebut dengan siapa? Ummu Aiman. Ala kulli hal, saya ingin tegaskan bahwa yang namanya Barokah binti Tha'labah ini sudah ada di Mekah di usia 9 tahun. Iya, ini asal muasalnya. Lalu, subhanallah, kalau digambarkan lagi, setelah bapaknya wafat, ada beberapa kalimat yang banyak menyatakan, Abdullah, bapaknya Rasulullah, saat membawa dagangan, berdagang, Barokah ikut membantu jalan. Sementara yang namanya Aminah nunggu di mana? Di Mekah. Dalam perjalanan. Dalam perjalanan ternyata yang namanya Abdullah atau ayahnya Rasulullah tidak tahu kalau yang namanya Aminah itu hamil berangkat. Karena zaman dulu ya nggak tahu hamil atau tidak. Kalau sekarang bisa dicek dengan apa? Test pack atau apa, dulu tidak. Berangkat. Begitu ketahuan hamil, senang Aminah ini. Alhamdulillah saya hamil. Senang sekali saya hamil. Pasti begitu Abdullah datang, pasti Abdullah akan bahagia. Suamiku memandang aku dengan kebahagiaan karena aku sedang hamil. Tidak sabar menunggu suaminya. Yang pertama kali tahu dan memberikan kabar kalau Abdullah wafat itu adalah Barokah. Karena Barokah bersamanya. Bisa kebayang nggak ya? Barokah begitu datang ingin menyampaikan kepada istrinya Abdullah ataupun Aminah kalau suaminya wafat. Subhanallah. Dan pernah disampaikan oleh Abdullah dengan mengatakan, wahai Barokah, rasa-rasanya aku ini tidak tahan lagi. Yang seharusnya perjalanan kemana jauh, tapi baru sampai kira-kira di Madinah. Iya, sakit. Kalau dulu, kalau lagi sakit panas dingin itu mungkin susah obatnya kayak apa. Huma itu bagaimana? Kalau sekarang panas dingin udah banyak banget obatnya itu dan ini. Dulu bagaimana? Akhirnya kafilah lain berangkat, dia tidak tetap di daerah kota dekat dengan Madinah, Abwa namanya, dan punten wafat di sana, harus kembali yang namanya Barokah ke kota Mekah. Tiba ke kota Mekah untuk menyampaikan kepada istrinya Abdullah atau yang namanya Aminah dengan mengatakan, wahai Aminah, saya ada kabar. Kabar apa? Dengan kesedihannya, Abdullah wafat. Abdullah telah tidak ada. Maka kesedihan itu terasa dalam keluarga Abdullah. Kenapa kesedihan sangat terasa? Karena jujur yang namanya Abdullah ini tidak sama dengan kakak-kakaknya yang lain. Yang namanya Abdul Muttalib yang mencintai semua anak-anaknya, tapi beda untuk yang namanya Abdullah. Cek. Yang namanya Rasulullah mengatakan, Ana ibnu Dhabihain, aku adalah anak daripada 2 orang yang akan disembelih. Siapa? Ismail alaihissalam. Yang kedua siapa? Abdullah. Iya, ada kisahnya, tapi tidak saya sampaikan di sini. Karena apa? Kita fokus kepada Ummu Aiman. Iya. Lalu apa yang didapatkannya? Sedih dengan luar biasa. Namun kesedihan berjalan, berlarut. Ini adalah salah satu hikmah kalau Rasulullah lahir ke dunia ini sudah tidak melihat wajah ayah. Ada hikmah diantaranya, sedikit kita kita colek dalam masalah ini. Kenapa Rasulullah lahir tanpa pernah melihat ayahnya? Karena Allah ingin langsung mengajarkan, biasanya kalau anak cenderung kepada kebanggaan kepada ayah. Kalau ada apa-apa, tenang ada ayah saya, tenang ada ayah saya. Seakan-akan engkau ya Rasulullah tidak perlu sandarkan hidupmu kepada siapapun yang kau banggakan, tapi sandarkan kepada Allah. Ingin mengajarkan dari kecil sudah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang disandarkan seperti ibunya wafat, sandaran kepada kakeknya wafat. Semuanya. Kenapa? Hanya ingin memperkenalkan sandaran hidupmu kepada Allah ya Rasulullah. Sejak kecil itu tidak ada sandaran untuk kehidupannya. Untuk diajarkan Allah, Allah, Allah. Itu salah satu hikmahnya yang bisa diungkapkan dalam waktu yang singkat ini. Salah satu hikmah. Kita lanjutkan. Akhirnya, subhanallah, dalam keadaan yang luar biasa, Aminah pernah menyampaikan kepada Barokah,
wahai Barakah. Ini sebelum melahirkannya. Aku bermimpi keluar dari tubuhku ini, ataupun keluar aku melahirkan seakan-akan ada cahaya yang keluar. Lalu cahaya itu naik ke atas. Ya, dan cahaya itu turun kembali di atas Ka'bah. Lalu cahaya itu menyebar ke seluruh tempat-tempat sehingga saya bisa melihat terang benderang. Karena apa? Karena cahaya itu menyebar. Ya. Dan saya kira yang akan aku lahirkan ini adalah orang yang bisa memberikan cahaya yang luar biasa. Bahkan saya mengatakan dalam mimpi saya dengan mata, u'idzu billahi min syarri kulli hasid. Aku akan kembalikan semuanya ibadah kepada Allah dan aku akan jauhkan dari semua tentang keburukan dan hasad. Maka dengan ucapan yang demikian, yang namanya Ummu Aiman, kalau sekarang masih namanya siapa? Iya, yang namanya masih belum Ummu Aiman, tapi Barokah dengan mengatakan ucapannya, saya yakin kalau ini adalah kebaikan. Anak yang baik. Iya, ternyata kira-kira kalau seorang ibu begitu melahirkan, pertama yang melihat wajah bayi itu ibunya atau orang yang membantu melahirkan kira-kira? Yang membantu melahirkan. Berarti punten, wajah Rasulullah yang pertama kali dilihat oleh siapa? Barokah. Yang pertama kali melihat wajah Rasul itu Barokah. Bisa dibayangkan itu, ayahanda bunda. Yang begitu Rasulullah keluar, yang pertama kali dilihat wajahnya pertama kali Barokah. Begitu Barokah melihatnya, langsung mengatakan, ya Aminah, apa yang anda lihat dalam mimpimu nyata. Ini adalah anak, Masya Allah, gagahnya, gantengnya, manisnya luar biasa. Bukankah Rasulullah dalam keadaan lahir mukahalal ain? Iya, bukan mukahal itu seperti disipat, seperti dicelak itu matanya mukahalal ain. Bukankah ketika Rasulullah SAW lahirnya itu dengan mengatakan wulida makhtunan, sudah dalam keadaan dikhitan, wulida maksuran, sudah dipotong ari-arinya, terpotong. Itu dalam beberapa perkataan yang luar biasa. Maka dengan kata-kata yang indah, langsung yang namanya Barokah berlari ke kakeknya Rasulullah. Siapa? Abdul Muttalib. Bisa dibayangkan itu. Lari ke rumahnya Abdul Muttalib, lalu sampaikan, ya Abdul Muttalib, ya Abdul Muttalib, ada kabar gembira. Apa? Aminah sudah melahirkan laki-laki, makhtunan, maksuran, subhanallah, mukahalal ain. Disampaikan wasafnya semuanya. Maka saat itu yang namanya Abdul Muttalib segera ke rumah Aminah, lalu diambilnya bayi mungil ini dan dibawa ke dalam Ka'bah dan langsung mengangkat bajanin ataupun punten bayi yang mungil ini diangkat, bayi yang mungil diangkat begini di dalam Ka'bah, lalu beliau mengatakan, ya Rabb, inna hadzabni lahu sya'an fasammaituhu Muhammada. Ya Allah, sesungguhnya anakku ini punya keutamaan dan aku akan beri nama anakku ini Muhammad. Diberikan nama Muhammad. Ada lagi kisah khusus kalau mengatakan nama Muhammad itu dari mana? Karena orang Arab pada waktu itu tidak lazim namanya Muhammad. Orang Arab pada waktu itu namanya harus galak, harus garang, harus keras. Hamzah, Umar, Zubair, harus galak gitu. Nggak ada yang lembut-lembut namanya. Tapi pada waktu itu kakeknya Rasulullah beri nama Muhammad. Ada kisah khusus. Iya, tentang bagaimana Muhammad itu bisa jadi ada di kota Mekah. Padahal tidak lazim. Tidak salah, cuma tidak lazim. Seperti halnya misalnya, iya ada orang Betawi di sini dengan mengatakan, saya Betawi asli, Betawi, bapak Betawi, ibu Betawi, kakek Betawi, asli Betawi, iya. Kamu namanya siapa? Nama saya Asep. Nah itu dia. Tidak salah orang Betawi nama Asep, tapi kan pasti ada sejarah kok jadi namanya Asep. Itu dia. Mesti ada sesuatu. Persis seperti namanya di Mekah, tapi namanya Muhammad. Mesti ada satu peristiwa. Ada peristiwanya. Cek dalam sirah Nabawiyah. Kenapa namanya Muhammad? Maka kalau ingin belajar sirah Nabawiyah, bukan hanya dengan mengatakan perju, tapi coba buat pertanyaan. Kenapa nama Muhammad? Kenapa lahir harus di kota Mekah? Kenapa harus tidak melihat wajah ayahnya? Kenapa harus menikah dengan Siti Khadijah? Semua tanya hikmah apa yang Allah berikan kepada sirah Nabawiyah setiap perjalanan Rasulullah. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya lahir di Arab? Apa hikmahnya misalnya menikah dengan Siti Khadijah di usia Siti Khadijah lebih sepuh? Apa hikmahnya harus hijrah ke kota Madinah? Apa hikmahnya? Maka semua coba ditemukan dengan cari hikmah. Kita kembali lagi kepada siapa? Barokah. Iya, subhanallah. Lalu saat
barokah ini. Masya Allah. Senang karena majikannya sudah lahir anak laki-laki. Setelah itu apa? Disampaikan kepada kakeknya. Bahagia. Dikasih nama Muhammad. Masya Allah. Makanya kalau bagian daripada sunnah, kalau kita punya anak, mungkin kita kasih nama anak itu, tapi yang mengikrarkan nama itu baiknya kakeknya. Kakeknya mengatakan, Fulan atau wahai bayi, gitu kan? Aku akan kasih nama kamu sesuai keinginan ayahmu, namamu adalah Fulan. Biar kakeknya menyebutkan, karena Rasulullah mengikrarkan nama itu adalah oleh kakeknya. Ya, oleh kakeknya diikrarkan namanya. Kita lanjutkan. Masya Allah, tabarakallah. Dalam waktu Rasulullah baru beberapa bulan saja, kita tahu ya, Rasulullah disusukan sama Halimatus Sa'diyah. Di mana? Di Bani Sa'ad. Setelah berikutnya, ada yang mengatakan 2 tahun, mengatakan 4 tahun, ala-qala arjah 4 tahun, dikembalikan lagi kemana? Ke ibunya Aminah. Di usia kira-kira 4 atau 5 bersama ibunya, 6, yang namanya Masya Allah barokah, memang selalu bersama Aminah. Berarti ketika Rasulullah datang dari Halimatus Sa'diyah, yang namanya barokah bersama dengan Rasulullah. Terus setiap hari bersama Rasulullah. Makin jatuh cinta, makin sayang. Di usia 6 tahun, berangkatlah untuk berziarah ke makam ayahnya. Sesampai ke makam ayahnya, subhanallah, udah diwanti-wanti oleh kakeknya. Kakeknya bilang, Aminah, maksudnya kepada Rasulullah untuk dipegang. Wahai Aminah, saya khawatir cucuku ini ada sesuatu yang terjadi dalam perjalanan, jangan lama-lama. Apalagi karena yang namanya kakeknya Rasulullah sudah sangat paham dengan perilaku, keadaan itu dan ini, karena pejabat tinggi nomor 1 di kota Mekah. Adatnya Yahudi bagaimana, adatnya ini seperti apa. Maka dengan mengatakan dan tahu yang namanya punten kakeknya Rasulullah sudah mencium wangi-wangian kalau sesungguhnya, maksudnya mencium gelagat kalau ini adalah kenabian. Ya, dari mana? Nah itulah makanya harus diberitahu ataupun harus ada yang namanya bagaimana pemberian nama Muhammad itu, karena sudah dapat bocoran. Karena pada waktu lahirnya Rasulullah ada 4 bayi namanya Muhammad semuanya. Muhammad. Karena 4-4-nya merasa kalau mudah-mudahan salah satu di antara mereka itu adalah Nabi. Ternyata Allah ridha yang namanya Muhammad itu Muhammad putra Abdullah. Maka sangat wanti-wanti, hati-hati. Wahai, iya, anakku, jangan sampai nanti kalau ada kabar-kabar orang Yahudi atau Bani Israel atau apa saja yang datang, cepat berangkat, jangan lama-lama. Tinggalkan. Itu sudah ada wanti-wanti untuk begitu. Maka begitu dalam perjalanan, subhanallah, dalam keadaan sudah ziarah, terdengar ada orang dari beberapa Yahudi akan mendarat di sana atau akan datang ke sana. Maka saat itulah yang namanya Aminah dengan tegas mengatakan, ayo kita harus kembali menuju ke Mekah. Kenapa? Tidak perlu lama-lama. Padahal saat itu kondisi yang namanya Aminah kurang sehat. Namun karena gelagatnya terdengar banyak orang-orang Yahudi akan berlalu ke sana, maka harus pergi. Memang benar. Beberapa ahli sirah dengan mengatakan orang Yahudi itu sudah tahu tentang kelahiran Nabi dan sangat kecewa Nabi akhir zaman bukan dari Bani Israel, maka niat untuk membunuhnya. Maka melalui para dukun yang namanya Bani Israel ataupun punten orang-orang Yahudi mencari di mana Muhammad itu ada, untuk apa? Dibunuh. Untuk dibunuh. Maka itulah yang kejadiannya, bahwa para Yahudi itu qatlul anbiya, membunuh para nabi. Yang seharusnya istirahat atau lelah pun nanti istirahat terlebih dahulu, tapi terus memaksakan berangkat dan akhirnya sakit dalam perjalanan, sesak nafasnya dan wafat di pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, iya, wafatnya di pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang wafat di pangkuan Rasulullah? Aminah. Ini pun Allah ingin mengajarkan, ya Rasulullah, yang namanya kematian itu bisa datang kapan saja. Iya. Bayangkan di usia 6 tahun sudah diajarkan tentang masalah kematian. Yang shock sekarang siapa? Ummu Aiman. Ataupun Barakah. Kenapa? Bapaknya wafat di depannya. Sekarang ibunya wafat di depannya juga.
Dan sekarang harus pulang ke Mekah dengan berdua. Maka begitu melihat di usia Rasulullah 6 tahun. Iya, dan saat itu Barokah usia paling muda 18 tahun. Paling sepuhnya 20 tahun, antara 18-20 tahun. Ketika waktu Ummu Aiman membawa Rasulullah bersama Aminah, dan Aminah wafat, saat itu kira-kira Ummu Aiman atau Barokah di usia 18, antara 18-20 tahun. Maka sebelum wafatnya, Ummu Aiman ini berikan wasiat, atau Barokah diberikan wasiat. Apa wasiatnya? Kata-kata yang luar biasa. Apa? Wahai Barokah, saya hanya bisa mempercayaimu untuk mendampingi anakku. Aku percayakan kepadamu. Subhanallah, amanah berat dari ibunya. Lalu kata Barokah, siap, aku akan emban kepercayaan ini. Wafat, dikuburkan, dipeluknya Rasulullah, dikecupnya Rasulullah. Masya Allah, itu sangat cinta yang namanya Barokah kepada siapa? Rasulullah SAW. Begitu datang diantarkan ke kakeknya. Tiba di kakeknya bertanya, mana ibunya? Wafat. Dipeluk oleh kakeknya. Subhanallah. Dan disitulah Rasulullah SAW tinggal bersama kakeknya. Namun yang namanya Barokah tetap mendampingi Rasul SAW. Kakeknya wafat. Subhanallah. Tetap mendampingi Rasulullah. Walaupun punten setelah kakeknya wafat, Rasulullah tinggal bersama siapa? Pamannya. Siapa? Abu Talib. Iya. Bersama dengan Abu Talib, Allahu Akbar, yang namanya Barokah tetap mendampinginya. Itu gambarannya. Tetap mendampinginya, menyayanginya. Bahkan di usia Rasulullah 14 tahun, bukankah Rasulullah diajak atau berangkat pernah pergi bersama pamannya untuk berdagang? Beberapa hari ditinggalkan, nangis Barokah. Nangis ketika ditanya malam-malam gak bisa tidur. Kenapa nangis? Kangen sama Muhammad. Rindu sama Muhammad. Coba bisa dibayangkan kalau seorang ibu anaknya mesantren, nangis itu karena rindu gitu ya. Karena kangen. Ini mah punten. Padahal berangkat juga bersama pamannya. Barokah nangis. Karena apa? Kerinduan kepada Rasulullah. Berarti bisa kita sebut bagaimana cintanya dan rindunya Barokah kepada Rasulullah SAW. Ya, untuk mempercepat. Begitu Rasulullah nanti, Masya Allah, Tabarakallah, mendapatkan wahyu gitu ya. Menjadi seorang nabi, dan Barokah ini beberapa ulama mengatakan beliau adalah wanita min awail yang pertama-pertama masuk dalam syariat. Setelah Siti Khadijah, baru putri-putri Rasulullah, bahkan ada yang mengatakan setelah Khadijah, baru ke Barokah. Karena Rasulullah setiap hari hampir berkunjung kepada Barokah. Setiap hari. Saat di Mekah, tiap hari jumpa dengan Barokah. Masya Allah, setiap hari ketemu dengan Barokah. Walaupun Rasulullah sudah menikah dengan Siti Khadijah. Bahkan punten, begitu Rasulullah menyatakan menikah dengan Siti Khadijah, Barokah kata Rasulullah, wahai Barokah, engkau merdeka dan aku merdekakan kamu. Nangis Barokah. Nangisnya kenapa? Kalau saya tidak lagi jadi budak ya Muhammad gitu ya, terus gimana dong akan jauh dengan Rasulullah pada waktu belum jadi nabi. Nangis. Orang dimerdekakan menangis senang, ini menangis sedih. Kenapa? Nanti kalau saya sudah merdeka, bagaimana saya mendekati dengan Muhammad? Subhanallah. Itu kerinduannya kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Lebih baik menjadi budak tetap asal dengan Rasulullah. Kecintaannya itu dahsyat sekali Barokah ini. Maka saat itu Barokah pun menikah. Menikah yang pertama kali dengan Ubay bin Zaid. Nikah lalu punya putra namanya itu dia Aiman. Maka disebutlah Ummu Aiman. Dan yang namanya di dalam perang Hunain, yang namanya Aiman ini wafat. Lalu Barokah pun atau Ummu Aiman sekarang ini ikut dalam berperang. Tahu ibu bapak, saat dalam peperangan, Allahu Akbar, wafat Aiman, yang fokus adalah kepada Rasulullah. Fokusnya kepada Rasulullah. Ketika dalam perang Hunain terjadi demikian. Bahkan setiap hari kalau Rasulullah jumpa dengan Ummu Aiman, dan memang setiap hari, hampir tiap hari jumpa dengan Ummu Aiman, ditanya, "Kaifa haluki ya Ummu Aiman?" Bagaimana kabarmu hai Ummu Aiman? Jawabannya, apa jawabannya? Tidak mengatakan baik ya Rasul, tidak. Apa kata-katanya? Madamal Islamu fi khairin wa ana fi khair. Kalau Islam baik-baik saja, aku baik-baik saja Rasulullah.
Kalau dakwahmu baik-baik saja, aku baik-baik saja ya Rasulullah. Aku tidak baik kalau Islam tidak baik. Aku tidak baik kalau dalam syariat, dalam dakwahmu tidak baik, maka aku tidak baik. Itu selalu jawabannya mengatakan, bagaimana kabarmu Ummu Aiman? Selagi Islam baik-baik saja, aku baik-baik saja ya Rasulullah. Selagi engkau baik, sehat, ya aku baik-baik saja. Itu adalah Ummu Aiman. Masya Allah. Bahkan yang namanya Ummu Aiman, gimana sih tidak ada, punten ya, keluar keberanian, kegagahan, kalau dalam peperangan ketika melihat Rasulullah, kalau ada kesulitan buat Rasulullah. Gimana kalau ibu menjaga anaknya. Apapun yang terjadi, siap walaupun nyawa. Nah itulah Ummu Aiman. Begitu Aiman wafat di dalam peperangan yang namanya Hunain, sedih. Sesaat hanya mengatakan, bagaimana Rasulullah? Keadaan Rasulullah bagaimana? Matanya fokus kepada Rasulullah SAW. Itulah Ummu Aiman. Masya Allah, tabarakallah. Iya, kita lihat. Jadi kalau digambarkan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ini pernikahan yang pertama kali dengan yang namanya Ubaid bin Zaid. Ini adalah punya anak namanya Aiman. Dan disebutlah Ummu Aiman, dan wafat Aiman ini dalam perang Hunain. Lalu yang kedua, subhanallah. Rasulullah SAW setelah wafat yang namanya, ini penting untuk kita ketahui. Masya Allah, tabarakallah. Setelah wafat Ubaid, iya. Berarti yang namanya Ummu Aiman jadi apa sekarang? Jadi janda. Jadi pengasuh Rasulullah. Masya Allah. Jadi janda. Dan anaknya pun subhanallah, ya wafat. Maka di situ Rasulullah ingin ada orang yang mendampinginya. Siapa yang mendampinginya? Maka keluarlah hadis Rasulullah SAW. Man sarrahu ayyatazawwaj imra'atan min ahli jannah falyatazawwaj Ummu Aiman. Siapa yang ingin menikahi dengan seorang wanita yang memang wanita itu ahli sorga tapi masih ada hidup di dunia, maka nikahlah dengan Ummu Aiman. Itu langsung gerecep. Tahu gerecep? Gerak cepat. Melamar Ummu Aiman. Siapa? Anak angkatnya Rasulullah SAW. Siapa? Zaid bin Harith. Zaid bin Harithah. Langsung datang begitu. Langsung datang. Mau kemana? Mau melamar Ummu Aiman. Jauh jaraknya. Ummu Aiman berapa tahun? Ini berapa tahun? Bahkan dalam beberapa paling dekat usianya antara Zaid bin Harithah dan Ummu Aiman itu paling dekat 25 tahun. Paling dekat. Bahkan bisa jadi lebih daripada itu, bisa jadi 35 tahun perbedaan usianya, bisa jadi 30 tahun perbedaan usianya. Dengan mengatakan ucapannya, Zaid, iya, mau kemana? Aku ingin melamar Ummu Aiman untuk aku nikahi. Kenapa? Rasulullah dengan mengatakan siapa saja yang ingin menikahi seorang wanita yang ahli sorga yang masih hidup di dunia, maka itulah Ummu Aiman. Maka dinikahilah oleh siapa? Zaid bin Harithah, dan punya putra namanya Usamah bin Zaid. Yaitu Usamah bin Zaid. Kita mengenal sejarah ini, kita mengenal Usamah bin Zaid. Tapi kita tidak mengenal mungkin siapanya. Ya Zaid bin Harithah. Siapa itu? Anak angkat Rasulullah. Terus siapa istrinya atau ibunya? Adalah siapa? Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Yang menjaga Rasulullah dari sejak perut ibunya. Subhanallah. Hanya keberkahan luar biasa. Makanya ketika di zaman Umar bin Khattab memperlakukan Usamah bin Zaid, lebih memperlakukan, lebih perhatian ketimbang kepada putranya. Siapa putranya itu? Ya, Abdurrahman. Siapa itu? Ya, putranya siapa? Umar bin Khattab. Lalu putranya Umar bin Khattab bertanya, wahai ayah, mungkin kalau diterjemahkan gitu ya, saya bukan iri, saya bukan apa-apa, tapi saya hanya ingin alasan saja. Kenapa engkau lebih memperhatikan Usamah bin Zaid ketimbang aku? Hanya ingin penasaran saja. Kenapa? Nggak mungkin ayahnya berbuat salah lah, kira-kira gitu. Ayah, kenapa engkau lebih memperhatikan Usamah bin Zaid ketimbang memperhatikan aku? Kenapa? Apa jawaban Umar? Ya iyalah, mohon maaf anakku. Kenapa? Aku memperhatikan Usamah bin Zaid sangat lebih daripada kamu, jujur. Kenapa? Karena Rasulullah lebih mencintai Usamah bin Zaid ketimbang kamu. Subhanallah. Dan lihat tawadunya Umar bin Khattab. Dan saya yakin, kata Umar bin Khattab, Rasulullah lebih mencintai bapaknya Usamah bin Zaid daripada mencintai bapakmu. Maksudnya apa?
Zaid bin Haritha lebih dicintai oleh Rasulullah ketimbang mencintaiku. Itu tawadhunya Umar bin Khattab. Subhanallah. Itu gagah sekali perkataannya. Kenapa? Memang Rasulullah dengan mengatakan ini adalah, Masya Allah, kekasihku. Memang begitu. Sampai Rasulullah pernah mengatakan kata-katanya apa? Innaha ummi ba'da ummi. Untuk siapa itu? Untuk Ummu Aiman. Dia adalah ibuku setelah ibuku. Kalau dikatakan ibuku, Masya Allah. Menyatakan ibuku. Ini gambaran yang sangat luar biasa. Iya, maka punten. Saya percepat kata-kata ini. Atau kisah yang ingin digambarkan untuk dipilih-pilih. Masya Allah, iya. Dan yang sangat luar biasa. Indah sekali. Ketika Rasulullah SAW wafat. Atau sebelum Rasulullah wafat. Itu perang Uhud ikut. Apa yang terjadi dalam perang Uhud? Bukankah ada beberapa sahabat yang lari ke kota Madinah? Iya. Ketika terkepung karena turunnya apa? Pemanah. Begitu lari ke kota Madinah, siapa yang berdiri di sana? Ummu Aiman. Mungkin kita mendengar ada Nusaibah yang langsung membawa pedangnya, langsung menuju ke medan perang, menjaga Rasulullah. Itu terkenal. Seorang wanita yang menjaga Rasulullah sehingga tangannya berdarah, sehingga bagian katifnya itu berdarah. Karena apa? Dengan pukulan orang-orang kafir. Bukankah juga ada seorang wanita yang juga berlari seperti itu, tapi berlari bukan ke belakang, maju ke depan. Bahkan berteriak-teriak. Dengan mengucapkan ucapannya, Rasulullah kamu tinggalkan, Rasulullah kamu tinggalkan. Bahkan tidak ada kata-kata punten yang saat itu marah kepada pasukan yang terdengar kecuali perkataan Ummu Aiman. Kenapa berlari? Itu Rasulullah, itu Rasulullah. Subhanallah, itu Ummu Aiman. Kenapa? Biasa kalau seorang ibu sudah melihat anaknya dalam keadaan kesulitan, itu lupa, takut, lupa apa, langsung masuk ke dalam. Dan itu pun Ummu Aiman terluka dalam keadaan seperti itu. Tapi begitu melihat Rasul mengatakan, aku baik-baik saja wahai Ummu Aiman, maka dikatakan Alhamdulillah. Dengan mengatakan apapun yang terjadi selain kepadamu, semuanya adalah ringan. Itu kata siapa? Ummu Aiman. Subhanallah. Iya. Kita lanjutkan. Saat Rasulullah SAW wafat. Saat Rasulullah SAW wafat. Semuanya nangis. Iya. Pasti sedih. Dan ternyata Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma tahu kalau Rasulullah tiap hari datang ke rumah Ummu Aiman. Maka dua sahabat ini, mari kita lanjutkan kebiasaan Rasulullah mengunjungi ibunya. Maksudnya adalah Ummu Aiman. Yuk kita berkunjung kepadanya. Datang ke sana, nangis. Oleh hari pertama nggak apa-apa nangis mungkin karena minggu pertama masih nangis, minggu kedua masih nangis. Minggu ketiga masih nangis. Ditanya sama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Ummu Aiman, sudahlah ikhlaslah. Ikhlaslah dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ummu Aiman? Wahai Abu Bakar, wahai Umar, dari sejak Rasulullah wafat aku sudah ikhlas dan yang aku tangisi bukan kepergiannya Rasulullah. Tapi apa? Yang aku tangisi apa coba? Di luar pikiran Abu Bakar dan Umar. Yang aku sedihkan, yang aku tangisi adalah putusnya wahyu. Jibril tidak turun lagi ke bumi untuk menyampaikan wahyu. Cinta banget sama Quran. Cinta, jadi dia berharap kalau radhiyallahu anha ini tiap saatnya ada ayat baru nggak ya? Ada ayat baru nggak ya? Ada wahyu baru nggak ya? Gimana kalau kita lagi dengar berita sesuatu yang wah gitu ya? Kan selalu menunggu berita itu kan? Tunggu berita itu, tunggu berita itu, tunggu berita itu. Ditunggu berita itu. Dan Ummu Aiman tidak ada yang ditunggu setiap waktu kecuali wahyu, kecuali Quran. Quran, Quran. Begitu tidak ada wahyu, sedih Ummu Aiman. Ummu Aiman, yang aku sedihkan bukan wafatnya Rasulullah, tapi yang aku sedihkan adalah apa? Berhentinya wahyu. Jadi sekarang yang aku tunggu apa lagi? Karena apa? Nggak ada lagi wahyu. Nggak ada lagi. Rasulullah mengatakan Ummu Aiman firman Allah, Ummu Aiman firman Allah, Ummu Aiman qala Allah, qala Allah. Kenapa? Karena Ummu Aiman tiap hari didatangi oleh siapa? Rasulullah. Dan sekarang yang ditunggunya itu ternyata apa? Wahyunya itu nggak ada. Masya Allah, tabarakallah. Ini sosok Ummu Aiman. Coba bayangkan dengan kita. Apakah kita pernah rindu dengan bacaan Al-Quran? Aduh, saya rindu nih belum baca Quran ini hari ini. Aduh, saya rindu nih belum baca Quran hari ini. Coba renungkan gitu. Jadi kita ini subhanallah terlalu jauh dengan yang namanya para sahabat bagaimana untuk memperhatikan terhadap Al-Quranul Karim.
Bahkan nggak usah jauh-jauh. Rumah yang kita miliki, yang bertahun-tahun kita berada di rumah, mungkin ada yang 10 tahun kita tinggal di rumah itu, ada yang 20 tahun tinggal di rumah itu. Tolong tanyakan, berapa kali kita khatmul Quran di rumah yang kita tinggali itu? Berapa kali kita khatmul Quran di rumah tinggal yang sekarang kita tinggal di sana? Berapa kali khatmul Quran? Mungkin ada yang belum pernah khatmul Quran di rumahnya. Terus buat apa rumah itu? Bukankah rumah itu adalah baiti jannati? Coba bagaimana rumah itu akan menjadi bahtera untuk mengantarkan ke surga kalau Quran aja tidak pernah dibaca di sana. Baca Qurannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya, itu Ummu Aiman tangisannya demikian. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Saya ingin sampaikan juga tadi mengatakan kalau Ummu Aiman setiap hari datangi Rasulullah, bagaimana kabarmu? Jawabannya apa tadi? Selagi Islam baik, aku baik-baik saja ya Rasulullah. Masya Allah. Ini Ummu Aiman yang sangat luar biasa. Luar biasa, iya. Bahkan punten, ingin sampaikan beberapa hal yang kita lihat, kita pindah ini dia, Masya Allah. Ummu Aiman ini, ya, ada, ya istilahnya, tadi saya katakan, Ummu Aiman tidak banyak bicara. Karena apa? Karena memang banyak diam, kalau ditanya, baru jawab. Itu Ummu Aiman. Dan ternyata Ummu Aiman ini tidak bisa menyebut, membedakan antara sa dan sa. Sa dan sin. Sa, ya, sa dan sa. Itu apa namanya? Susah. Kayak orang Sunda kan, panta aja, nggak fanta gitu. Ya, atau punten bahasanya ya. Kata orang Sunda mah tidak bilang da, kadang-kadang da aja. Da. Orang Betawi nggak da, tapi apa? Za. Nggak da, za. Haza gitu. Orang Sunda hada gitu. Iya. Gaya-gayanya begitu. Punten. Iya. Makanya bisa di mana flamboyan? Orang Sunda jangan flamboyan. Iya. Giliran peyem, feyem bilangnya. Tapi yang jelas itu kebiasaan. Nah ini Ummu Aiman, sa dan tha ini sudah pada tahu semuanya. Maka Rasulullah sambil senyum melarang, diam aja engkau ibuku gitu. Diam ibuku. Kenapa? Ini lagi pada perang. Rasulullah udah ngasih semangat. Ummu Aiman teriak. Maksudnya sabbatallahu aqdamakum. Maksudnya gitu kan? Sabbatallahu pakai sa. Sabbatallahu aqdamakum. Semoga Allah kokohkan perjalanan kalian, kokohkan niat kalian, kokohkan kaki kalian di jalan Allah. Itu sabbatallah. Karena nggak bisa nyebut sa. Sabbatallah pakai sin. Kalau sabbatallah, sabbata pakai sin itu artinya adalah Allah hentikan gerakan kalian. Iya, Allah macetkan kaki kalian. Sabbatallahu aqdamakum, teriak. Kata Rasulullah, shh, jangan bicara. Kenapa? Udah, nggak usah bicara. Kenapa? Itu bukan sa, tapi sabbatallah yang benarnya. Itu adalah salah satu daripada apa? Ummu Aiman. Dan ini ma'ruf dalam hadisnya. Iya. Dan Ummu Aiman, salah satu yang masyhur, itu tidak bisa mengatakan Assalamualaikum. Selalu ketukar. La salamu alaikum. Bisa dipahami itu. Jadi tidak Assalamualaikum, tapi La salamu alaikum. Artinya apa? Nggak ada keselamatan untukmu. Maka khusus untuk Ummu Aiman, Rasulullah katakan, kata-katanya, ucapan salamun. Itu aja. Salam. 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 Jadi kalau ada tulisan WhatsApp, salam. Itu Ummu Aiman itu. Gayaannya itu. Emang nggak bisa nyebut itunya. Kan mungkin ada kata-kata yang mungkin di antara kita ya tidak agak susah untuk menyampaikan hal itu. Mungkin ada di antara kita yang memang agak susah. Ada yang bilang jilbab nggak bisa bilang jilbab, bisa bilangnya apa? Jiblab. Kenapa nggak bisa? Ya mungkin, iya. Ada yang tidak bisa nyebut security, nyebutnya apa? Surukiti. Bisa jadi. Kenapa? Karena memang tidak bisa menyebutnya kata-kata itu gitu ya. Nah ini salah satunya Ummu Aiman, iya. Dan punten, apalagi yang terjadi terhadap Ummu Aiman, Masya Allah, tabarakallah, iya. Kalau dikatakan tadi tangisannya Ummu Aiman ini, Masya Allah, iya. Ketika lagi kecil saja sudah nangis ketika ditinggal, ketika wafat tetap nangis, ternyata ditinggalnya itu apa? Karena apa tadi? Ya, karena rasa yang namanya wahyu terputus gitu ya. Ada hal yang luar biasa juga. Apa yang terjadi? Masya Allah, tabarakallah. Iya. Kalau digambarkan, subhanallah, Ummu Aiman. Luar biasa. Rasul SAW bercandanya dengan Ummu Aiman itu
unik-unik. Salah satu yang mungkin bisa sampaikan tentang candaan Rasulullah bersama Ummu Aiman, yang namanya sudah sepuh, mau kadang-kadang mau kemana ikut gitu kan. Dan Rasulullah, ayo gitu. Jadi jangan heran kalau seandainya kalau orang tua sudah sepuh tiba-tiba mau ikut. Jangan pernah mengatakan, aduh ribet banget ikut lagi. Aduh ribet banget, tidak. Rasulullah itu tidak pernah merasa demikian. Dan ingat, saya hanya menyampaikan, ya, setiap bisa membahagiakan orang tua, pastikan sebenarnya bukan orang tua yang sedang kita bahagiakan, tapi kita sedang membahagiakan Allah. Ingat itu. Kalau misalnya ada orang tua ingin itu sedang membahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Azan dulu, silahkan. Allah ibarik fiik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillah. Kita lanjutkan. Kita akan masuk bagaimana yang namanya Rasulullah SAW saat berbicara kepada Ummu Aiman, khususnya candaan Rasulullah kepada Ummu Aiman. Sekali lagi, Rasulullah SAW ini orang yang Masya Allah luar biasa. Kepada Ummu Aiman memperlakukan setiap hari mengunjunginya. Itu adalah yang menjaga beliau sejak beliau bayi. Dan Ummu Aiman kalau mau berangkat kemana-mana, mau kemana ya Rasulullah? Mau mana? Ikut. Kalau ikut, gak pernah ditolak. Ayo. Ikut, ayo. Makanya ini adalah gambaran kalau kita mau berangkat kemana, ternyata orang tua kita katakan, ikut. Ingatlah Rasulullah bagaimana kepada Ummu Aiman. Subhanallah. Pernah di antara teman-teman kita mau berangkat lalu ibunya mau ikut?
Bapaknya mau ikut, gimana perasaan? Kalau ada perasaan, aduh ikut lagi. Aduh nggak enak lagi. Hati-hati. Yang punten, ya, saat itu Anda sedang memperlakukan seperti apa kita dengan keinginan Allah. Bahkan Al-Quran wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Maka candaan Rasulullah, ikut ya Rasulullah. Kata Rasul, oke, ya siap. Nanti saya akan siapkan anak unta untukmu ya, untuk berangkat. Janganlah anak unta. Saya nggak mau naik anak unta. Adanya cuma anak unta. Enggak ya Rasulullah. Saya nggak ikut kalau naik anak unta. Ya Ummu Aiman, anak unta yang sudah disiapkan. Nggak mau, pokoknya saya nggak mau anak unta. Saya ingin unta yang sudah gede. Lalu Rasulullah mengatakan, segede apapun unta itu, kalau ketemu ibunya tetap itu anaknya. Bisa dipahami gitu ya? Tetap anak unta. Emang tadinya nggak jadi anak dulu itu. Tetap anak unta itu kan, cuma sekarang gede. Anak unta. Tertawa Ummu Aiman. Itulah canda Rasulullah SAW kepada Ummu Aiman, gitu ya. Jadi kalau digambarkan Ummu Aiman dengan Rasulullah SAW demikian. Lalu selanjutnya punten untuk mempercepatnya. Rasulullah SAW di dalam usia yang 63 tahun dalam keadaan sakit, Ummu Aiman semakin khawatir. Karena apa? Subhanallah. Suami pertama sudah wafat, suami yang kedua juga wafat, Zaid bin Harithah ketika di dalam perang Mu'tah, gitu ya. Putra yang pertama juga wafat, yang namanya Aiman. Tapi kalau yang namanya Usama bin Zaid wafatnya nanti di zaman Muawiyah. Iya. Di usia 60 tahun kalau putranya daripada Ummu Aiman. Tapi dalam kekhawatiran terhadap Rasulullah SAW sangat dikhawatirkan. Begitu wafat, tadi tangisan yang ada. Dan Ummu Aiman yang pernah mendengarkan hadis Rasulullah SAW tentang fitnah yang akan terjadi. Apa? Dengan mengatakan ucapannya, kata-katanya, bahwa umat Islam ini, Ummu Aiman berbicara di depan para sahabat. Islam ini akan datang fitnah ujian besar dan besar dan besar apabila pintu gerbang Islam ini telah terbuka. Kaget semuanya. Tapi punten, kagetnya itu apa? Maksudnya pintu gerbang terbuka kenapa? Yang paling mengkhawatirkan dari wajah Umar bin Khattab. Kaget. Pintu itu akan terbuka? Akan terbuka, kata Ummu Aiman. Terbuka pintu itu? Iya. La haula wala quwwata illa billah, kata Umar bin Khattab. Lalu dengan perkataannya, Ummu Aiman, saya ingin bertanya, demi Allah tolong jawab, pintu itu terbuka sendiri apa didobrak? Apa dihancurkan? Pintu itu dihancurkan. Alhamdulillah, kata Umar. Kenapa? Karena Umar tahu kalau maksud pintu itulah dirinya. Ya, kalau pintu itu terbuka berarti, artinya kalau terbuka bukan didobrak, bisa jadi itu adalah kelemahan yang dimiliki. Tapi kalau didobrak atau dihancurkan berarti terbunuh. Umar bin Khattab sudah merasakan kalau mengatakan aku akan terbunuh. Cuma saat itu masih belum banyak maksudnya kemana. Tapi setelah Umar bin Khattab wafat, nangislah Ummu Aiman. Lalu para sahabat mengatakan, nangis itu apa lagi? Bukankah air matamu sudah selesai ketika Rasulullah wafat? Bukankah engkau mengatakan semua peristiwa di dunia ini kecil, iya, dibandingkan dengan wafatnya Rasulullah? Tapi kenapa keluar lagi air matamu? Jawabannya, yang aku tangisi ini bukan karena wafatnya Umar hanya sekedar wafat, tapi apa? Yang aku tangisi adalah akan terbukanya fitnah dan fitnah bagi umat Islam. Bukankah aku pernah mengatakan bahwa pintu itu akan terbuka? Inilah Umar bin Khattab. Bukankah Umar pernah berkata, bagaimana pintu itu terbuka apa dibongkar? Ataupun didobrak. Didobrak, itulah Umar bin Khattab yang terbunuh. Subhanallah. Ini kejadiannya. Dan setelah itu memang kan, dari 4 bulan kejadian, baru Utsman bin Affan jadi apa? Jadi Amirul Mukminin. Mulailah di situ ujian demi ujian, fitnah demi fitnah, perpecahan demi perpecahan, diadu dombakan, itu dan itu mulainya setelah Umar bin Khattab wafat. Dan Rasulullah sudah gambarkan itu dan disampaikan kepada Ummu Aiman, dan Ummu Aiman mengatakan itu kalau sesungguhnya fitnah ini akan terbuka setelah Umar bin Khattab wafat. Subhanallah. Ini gambarannya. Iya. Lalu Ummu Aiman wafat, iya,
Dan subhanallah, dalam keadaan pastinya dalam keadaan syahidah yang sangat luar biasa, membantu dengan keagungan Rasulullah SAW. Namun yang ingin saya petik daripada masalah ini, untuk singkatnya, Rasulullah itu tidak pernah melupakan orang yang berbuat baik kepadanya. Tidak pernah, selalu dibalas apapun. Tidak peduli itu siapa, dan apalagi ini adalah seorang ibu. Bahkan punten, kita berpikir tentang Rasulullah. Waduh, semua para sahabat, semua sahabiyah, Ummul Mukminin, semua dipelajari. Tapi kadang lupa tentang siapa? Ummu Aiman. Yang sangat tahu tentang Rasulullah SAW. Ummu Aiman. Iya, ini adalah Ummu Aiman. Dan punten, sebagai ikhtitam yang ingin saya sampaikan, salah satu contoh bagaimana Rasulullah kepada Ummu Aiman, sama halnya kepada Rasulullah, kepada ibu yang telah menyusuinya. Ibu yang telah menyusuinya atau ibu susunya diantaranya ada Suwaibah. Iya, ada juga siapa? Halimah binti Sa'd. Ini adalah Halimah lama. Bersama Halimah di usia mungkin 4 tahun terpisah. Dan ketika Futuh Makkah, ini pernah saya sampaikan. Ibu bapak, ketika Rasulullah Futuh Makkah, berarti kira-kira 59 tahun tidak jumpa dengan Halimah. Kira-kira wajah berubah apa tidak? Masih berubah. Rasulullah ini ya seorang nabi, seorang jenderal, berada dalam pasukan, ribuan pasukan di belakang, sedang maju menuju kota Mekah, akan Futuh Mekah. Tiba-tiba ada seorang wanita menghentikannya sambil membawa tongkatnya dalam keadaan punten, matanya pun tidak jelas. Dia katakan, "Qif anta, berhenti kamu." Dihentikan oleh seorang wanita sepuh, usianya pun hampir 100 tahun. Lalu Rasul ditanya, mengatakan kata-kata, "Kamu siapa?" Jawabannya, "Kamu Muhammad Kursi kan?" "Iya." "Kamu siapa?" Jawabannya, "Aku adalah Halimatus Sa'diyah." Turun Rasulullah sambil mengatakan, "Ummi, ummi, ummi." Masya Allah. Itu Rasulullah. Bagaimana kita terhadap ibu kita? Sekali lagi sebagai khitamannya, mustahil ada orang kesulitan dalam rumah tangga, apapun, selagi bisa membahagiakan orang tua. Karena saat membahagiakan orang tua, hakikatnya sedang membahagiakan Allah. Melukai orang tua, hakikatnya melukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau istilahnya apa? Berdurhaka kepada orang tua, durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan hikmah daripada disampaikan tentang Ummu Aiman, kita bisa mengambil hikmahnya. Jazakumullah khair. Ala husni istima'ikum lakum inni alhabu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika.